Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi kedua kita dalam mata kuliah Logika Informatika. Insya Allah di materi kedua ini kita akan membicarakan mengenai aturan semantik logika proposisional dan interpretasi yang diperluas. Ini materi pekan kedua kita ya. Nah, untuk review materi sudah saya sampaikan di sapaan ya, bahwa kita akan membahas interpretasi, dan interpretasi merupakan pemberian nilai terhadap simbol yang ada dalam kalimat. Contoh penulisannya bisa dilihat di sisi kanan ini ya. I.2, kurung kurawal P, tanda panah true, kurung kurawal tutup. Artinya kita akan memberikan nilai true terhadap P yang ada dalam kalimat E. Nah, kita akan membahas mengenai aturan semantik. Apa sih aturan semantik itu? Jadi, aturan semantik merupakan aturan yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat. Nah, nilai kebenaran ini biasanya diperoleh dengan cara menerapkan aturan semantik secara berulang. Aturan semantik itu ada beberapa aturan. Di sini ada 7 ya. Proposisi, aturan negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, ekuivalensi, dan kondisional. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aturan proposisi. Nah, untuk aturan proposisi sendiri dibagi menjadi 2, berdasarkan simbol kebenaran dan simbol proposisionalnya. Untuk simbol kebenaran, di aturan proposisi ini, nilai kalimatnya itu tergantung dengan kalimatnya. Misalkan kalimatnya adalah true, maka nilai kebenarannya juga true. Bila kalimatnya false, maka nilai kebenarannya juga false. Ini ya. Sementara untuk simbol proposisional, nilai kebenarannya itu kita peroleh dari interpretasi yang diberikan. Misalnya, di interpretasi I.2P tanda panah true, R tanda panah false, artinya nilai kebenaran P ini adalah true, sementara nilai kebenaran R adalah false. Jadi tergantung pada interpretasinya. Kemudian kita bahas mengenai negasi. Nah, untuk negasi ini, nilai kebenarannya itu berkebalikan dari nilai awal kalimatnya. Ini ya. Contohnya apa? Contohnya, bila ada negasi dari kalimat true, atau ditulis juga not true, artinya nilai kebenarannya tidak lagi true, tapi false. Kebalikan dari nilai kebenaran awalnya. Ini kan nilai kebenaran awalnya true ya. Nah, sementara negasi dari kalimat false adalah nilai kebenaran true. Karena nilai awalnya adalah false, lalu diberikan negasi not false menjadi true nilainya. Begitu ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai aturan disjungsi atau OR. Nah, nilai kebenaran kalimat disjungsi ini akan bernilai benar jika ada salah satu kalimat yang nilainya adalah true. Ini ya, salah satu kalimatnya bernilai true. Contohnya apa? Jika di kalimat pertamanya ada nilai true, maka disjungsi kalimatnya, di sini F ya kalimat pertamanya, maka disjungsi kalimatnya F or G-nya pasti akan true. Kemudian jika kalimat keduanya true, di sini ada 2 ya yang true, maka walaupun ada false di salah satu kalimatnya, maka nilainya juga true. Begitu ya. Sementara jika dua-duanya nilainya false, tentu nilainya adalah false. Nah, aturan berikutnya adalah aturan konjungsi. Kalau di aturan konjungsi ini, kedua nilainya harus true dua-duanya agar menghasilkan nilai yang true. Di sini jika ada salah satu nilai yang false, perhatikan ya, di sini nilainya maka akan jadi false.
Sementara jika keduanya true, hasilnya juga akan true di sini. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai aturan implikasi if then. Aturan implikasi if then ini akan bernilai false jika klausa if-nya adalah true dan klausa then-nya adalah false. Jadi di aturan implikasi rekan-rekan hanya perlu mengingat yang kalimat pertamanya atau ini klausa if ya. Klausa then. Klausa if-nya bernilai true, klausa then-nya bernilai false. Maka hasilnya akan false. Sementara jika kondisi yang lain itu nilainya akan true semuanya. Kemudian untuk aturan ekuivalensi, if and only if, dia akan bernilai true jika nilai sisi kiri dan sisi kanannya sama. Jadi kalimat pertama maupun kalimat kedua nilainya harus sama agar menghasilkan nilai yang true. Ini sama dengan ini. Kalau ada yang berbeda, seperti ini ya, kalimat pertamanya true, kalimat keduanya false di baris kedua. Maka hasil implikasinya akan bernilai false. Begitu juga dengan baris ketiga. Kalau kalimat pertamanya false, kalimat keduanya true, karena ini tidak sama, maka implikasi kalimatnya bernilai false. Nah, yang selanjutnya adalah aturan kondisional, if then else. Nah, ini kita harus memperhatikan klausa if-nya, karena nilainya nanti akan bergantung terhadap klausa if dan klausa selanjutnya. Jadi, kalau misalnya klausa if-nya bernilai true, maka yang kita harus perhatikan adalah klausa then. Sementara kalau nilai klausa if-nya adalah false, maka kita harus memperhatikan nilai dari klausa else. Contohnya ini ya. Jadi di kalimat pertama ini kita lihat ada yang true dan ada yang false nilainya. Nah, jika kalimat pertamanya true, yang harus kita perhatikan adalah kalimat keduanya atau klausa then-nya ya. Ini saya tuliskan lagi. Klausa if, ini klausa then, ini klausa else. Jadi, rekan-rekan lihat di sini, kalau kalimat pertamanya true, kita langsung perhatikan klausa then-nya, nilainya apa. Kalau misalnya true, berarti hasil akhirnya itu adalah nilainya true. Ini contohnya yang baris kedua, klausa pertamanya true, maka yang kita perhatikan adalah klausa then. Nilainya true, klausa then, maka hasil akhirnya true. Sementara jika klausa pertamanya atau klausa if-nya bernilai false, maka yang perlu kita perhatikan adalah kalimat ketiga. Jadi jika klausa pertamanya bernilai false, maka kita harus memperhatikan kalimat ketiganya. Contohnya di sini, di baris kelima ya. Kelima ini, klausa pertamanya, klausa if-nya bernilai false, maka yang perlu kita perhatikan adalah kalimat ketiga atau klausa else-nya. Nilainya apa? Nilainya true di sini. Maka kondisional kalimatnya if F then G else hanya akan bernilai true. Sementara contoh yang lainnya di baris terakhir ya, ini klausa pertamanya, klausa if-nya bernilai false. Nah, kemudian kita perhatikan kalimat ketiganya atau klausa else-nya, di sini nilainya juga false. Maka nilai akhirnya akan mengikuti klausa else, yaitu bernilai false. Begitu ya. Lalu kita akan membahas mengenai penentuan nilai kalimat. Untuk menentukan nilai kalimat, kita perlu melakukan penerapan aturan semantik secara berulang. Jadi langkah penentuan nilai kebenaran kalimat dari
dimulai dari memperhatikan interpretasi kalimatnya dahulu, lalu baru menentukan nilai kebenaran proposisi hingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan nilai kebenaran kalimatnya. Ini yang perlu dilakukan. Contoh penentuan nilai kalimat itu, ini contohnya ya, ada kalimat logika proporsional di sini isinya itu if P then not R or Q. Dengan interpretasinya K adalah P tanda panah true, R tanda panah false, dan Q tanda panah false. Nah, kita harus menentukan nilai kebenaran kalimatnya. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah kalimat logika proporsionalnya. Kita tentukan dulu mana simbol proporsional, mana penghubung dari masing-masing simbol proporsional. Di sini contohnya ini ya. Ini kan kebetulan ada tanda kurungnya, jadi kita dahulukan yang ada dalam tanda kurung. Di sini untuk penghubung pertamanya ada not, lalu penghubung keduanya adalah or. Or ini menghubungkan antara not R dan Q. Kemudian ada penghubung ketiganya if then yang menghubungkan antara P dan not R or Q yang ada dalam kurung ini. Nah, kita tentukan juga simbol proporsionalnya. Simbol proporsionalnya itu kebetulan ada 3. Di sini ada P, R, dan Q. Setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan, perhatikan interpretasinya. Interpretasinya di sini dituliskan bahwa P diberikan nilai true, R diberikan nilai false, dan Q diberikan nilai false. Jadi dari sini, dari interpretasi yang ini, kita bisa tahu berdasarkan aturan proposisi yang berlaku pada simbol proporsional, maka P-nya akan bernilai true, lalu R-nya bernilai false, dan Q-nya akan bernilai false. Begitu ya. Setelah itu, baru kita melakukan penerapan aturan semantik lainnya. Nah, karena di sini penghubung pertamanya adalah not R yang kita lihat dalam kurung, maka kita tentukan dulu nilai dari yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan nilai dari not R. Kemudian penghubung keduanya apa? Penghubung keduanya adalah OR. Maka yang kita tentukan berikutnya adalah not R or Q. Lalu baru berlanjut ke penghubung terakhir, yaitu if P then not R or Q. Begitu ya. Jadi kita harus tahu mana yang kira-kira ditentukan sebagai penghubung awal yang perlu kita tentukan nilainya. Baru kemudian berlanjut hingga keseluruhan kalimatnya. Nah, untuk negasi sendiri, karena R-nya itu tadi bernilai false, maka not R-nya, negasinya tadi kan, ini kalimatnya ya yang tadi, if P then not R or Q, ini kan yang harus kita tentukan pertama, maka not R-nya bernilai kebalikannya yaitu true. Lalu kemudian kita tentukan yang ini, not R or Q yang kedua. Karena not R-nya nilainya true, Q-nya nilainya false, tadi dari sini, maka not R or Q berdasarkan aturan disjungsi apa? Akan bernilai true karena salah satunya bernilai true. Ingat aturan disjungsi. Kalau misalnya masih membingungkan, sambil dilihat catatannya, catatan aturan semantiknya. Nah, lalu baru kita menerapkan aturan semantik implikasi yang ini ya, yang kalimat utuh. Jadi P-nya nilainya apa tadi? Nilainya true, not R or Q-nya nilainya apa? Nilainya true. Maka if P then not R or Q nilainya juga akan true. Kesimpulannya akhirnya diperoleh bahwa kalimat E ini akan bernilai true. Begitu ya. Nah, kita lanjut dengan penentuan interpretasi kalimat. Nah, interpretasi kalimat ini biasanya kita peroleh melalui nilai kebenaran kalimatnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya bagaimana menentukan nilai kebenaran kalimat. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya dibalik,
Jadi kita tahu nih nilai kebenaran kalimatnya apa, lalu kita perlu menentukan interpretasi dari kalimat, maka langkahnya juga perlu dibalik. Jadi yang harus kita perhatikan di awal adalah nilai kebenaran kalimatnya dulu. Kemudian kita tentukan nilai kebenaran dari semua kalimat bagian. Sampai akhirnya nanti kita akan memperoleh nilai kebenaran untuk simbol-simbol proposisionalnya. Baru kita akan menuliskan interpretasi dari nilai kebenaran simbol proposisionalnya. Jadi dari langkah yang tadi penentuan nilai kalimat itu sebenarnya dibalikan gitu. Di eh, dilakukan mundur dari belakang ke depan. Di sini ada contoh. Contohnya apa? Contohnya kita memiliki kalimat key and P, if and only if R. Dan kita tahu bahwa nilai kebenaran kalimatnya adalah false. Dan kita perlu menentukan interpretasi untuk kalimatnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus perhatikan dulu kalimat logika proposisionalnya. Seperti tadi ya, kita harus tahu mana simbol proposisional, kemudian mana penghubung yang pertama dari kalimatnya dan penghubung keduanya. Untuk apa fungsinya? Agar kita nantinya bisa berjalan mundur untuk menentukan interpretasi kalimatnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada penghubung pertama dan penghubung kedua. Artinya, apa namanya? Jika kita ingin tahu nilai kalimatnya, kita harus menentukan nilai kalimat dari penghubung pertama, baru kemudian penghubung kedua. Tapi karena kita akan menentukan interpretasi kalimat, maka yang kita lakukan nanti berjalannya dari nilai kalimat dari penghubung kedua baru berjalan ke penghubung pertama. Begitu ya, jadi kebalikannya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai kebenaran kalimat untuk kalimat ini adalah false dan penghubung keduanya, penghubung terluarnya itu adalah if and only if. Di sini ya, if and only if-nya bernilai false. Nah, kita tahu kalau if and only if ini ada pada aturan ekuivalensi. Nah, di aturan ekuivalensi itu nilai kebenarannya akan true jika nilai sisi kiri dan kanannya sama. Nah, karena di sini kita tahunya nilai kebenarannya adalah false, artinya apa? Artinya ini tidak berlaku ya. Jadi nilai kebenaran sisi kiri dan sisi kanannya berbeda. Karena berbeda berarti ada dua kemungkinan di sini. Sisi kirinya bisa bernilai true, sementara sisi kanannya false, atau sisi kirinya bernilai false dan sisi kanannya bernilai true. Nah, lalu karena ada dua kemungkinan di sini, nanti perhatikan nilai kebenaran untuk kalimat sisi kiri. Sisi kiri itu apa tadi isinya? Q and P. Nah, di Q and P ini, maaf, ini penghubung satu ya. Perhatikan juga penghubung di QNP ini. Penghubungnya adalah N. Nah, kita perhatikan kalau ini N ini merupakan aturan konjungsi. Kita lihat nih di aturan konjungsi, ternyata di aturan konjungsi itu nilai kebenarannya akan true jika kedua kalimat yang berpasangan adalah true. Nah, karena ada dua kemungkinan nilai kebenaran dari sisi kiri, maka kita perlu menguraikan satu-satu. Sisi kiri ini kan ada dua ya kemungkinannya. Bisa QNP-nya true atau QNP-nya false. Nah, kita uraikan dulu yang pertama ya, kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama itu adalah QNP-nya nilainya true. Kalau QNP-nya nilai true, maka di sini dari aturan konjungsi, kedua kalimat yang berpasangan adalah nilai true. Artinya, di sini Q-nya bernilai true dan P-nya bernilai true, sehingga menyebabkan QNP ini bernilai true. Jadi kemungkinan yang pertama itu diuraikan lagi menjadi kemungkinan 1.1. Isinya apa? Q-nya true, P-nya true, dan R-nya false. Itu kemungkinan yang pertama.
Dari kemungkinan yang pertama. Kemudian dari kemungkinan yang kedua, di sini QNP-nya bernilai false. Nah, karena tidak berlaku yang ini, maka QNP-nya artinya ada yang true, ada yang false ya dari sini. Nah, karena ada yang true, ada yang false, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, key-nya bisa true, P-nya false. Lalu yang kedua, key-nya false, P-nya true. Atau key-nya false dan P-nya false. Sementara R-nya itu sesuai dengan kemungkinan kedua ya di sini. Jadi R-nya true. Nah, jadi dari apa namanya? Penurunan QNP, nilai-nilai QNP ini nanti kita akan memperoleh kemungkinan 1 yang ini, lalu kemungkinan 2.1 sampai 2.3 di sini. Lalu nanti dari kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 ini kita tuliskan interpretasinya. Jadi kalau key-nya true, P-nya true, R-nya false, kita tuliskan key-nya berarti diberi tanda panah true, P-nya diberi tanda panah true, R-nya diberi tanda panah false. Dari kemungkinan kedua juga dituliskan 2.1 jadi interpretasi yang kedua, key-nya bernilai true, P-nya false, R-nya false. Dari 2.2, kemungkinan yang I3, key-nya false, P-nya true, R-nya false. Begitu ya. Jadi nanti akan ada 4 kemungkinan interpretasi yang menyebabkan E-nya bernilai false. Selanjutnya, ini kita akan bahas mengenai interpretasi yang diperluas. Jadi, perluasan interpretasi itu kita artinya akan memberikan pemberian nilai kebenaran terhadap satu simbol proposisional dalam interpretasi. Sementara simbol proposisional lain yang tidak diberikan nilai, itu nilai kebenarannya tidak berubah atau tetap ya. Contohnya begini notasinya, ini ada interpretasi, rho-nya diberi nilai tau, rho ini biasanya simbol proporsional. Sementara tau ini adalah nilai kebenarannya. Nah, bila kita melakukan perluasan terhadap interpretasinya, maka penulisannya seperti ini. Penulisannya adalah tanda kurung siku, rho 1, tanda panah tau 1, ini simbol proporsional yang akan diberikan nilai kebenaran barunya, dan tau 1 ini nilai kebenaran barunya. Jadi, apa sih artinya ini? Artinya, dalam interpretasi I ini kita akan mengganti nilai rho atau simbol proporsional terhadap dengan nilai kebenaran yang baru. Nah, perluasan ini sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama, kita bisa memberikan nilai terhadap simbol proporsional yang memang belum diberikan nilai sebelumnya. Atau kita memberikan nilai baru terhadap simbol proporsional yang memang sudah ada nilainya dalam interpretasi. Contohnya apa? Contoh perluasan interpretasi itu seperti ini. Di sini kita punya interpretasi P-nya true, Q-nya true. Kita harus melakukan perluasan interpretasi. Di sini, cara yang pertama kita bisa langsung memberikan nilai kepada simbol yang belum diberikan nilai dalam interpretasi. Contohnya apa? Ini lihat tanda panahnya ya. Kita ambil misalnya di sini kan ada simbol P dan Q. Kita ambil simbol lain selain yang ada dalam I ini. Contohnya S saya di sini ambil. Lalu kita langsung berikan nilai kebenarannya, bisa true atau false. Contohnya S-nya diberikan nilai true, maka notasi perluasannya, ini perluasannya ya. Perluasannya notasinya kurung siku S tanda panah true titik I. Ini artinya kita akan melakukan perluasan terhadap interpretasi I dengan memberikan nilai true terhadap S. Nah, jadi kita tinggal menambahkan saja nilai S yang bernilai true ini ke dalam interpretasinya. Nah, di sini tuliskan juga
I-nya harus diganti ya teman rekan-rekan. Jadi kita tuliskan sebagai I2 dan di sini kita tinggal menambahkan S yang sudah diberikan nilai true di sini. Jadi dari interpretasi awal diperhatikan ya, perubahannya hanya seperti itu saja, seperti ditambahkan S yang bernilai true saja. Kemudian kita juga bisa melakukan perluasan cara yang kedua. Jadi kita akan memberikan nilai baru terhadap simbol yang memang sudah ada di sini. Contohnya apa? Contohnya kita ambil salah satu simbol proporsional. Contohnya P. P-nya kita ganti nilainya tadinya true nih, kita ganti jadi false. Maka notasi perluasannya akan berubah menjadi seperti ini. Kurung siku P tanda panah false dot I. Maka kita akan memberikan nilai false terhadap P yang ada dalam interpretasi I. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu mengganti interpretasi P yang tadinya true menjadi false. Karena perluasannya adalah memberikan nilai baru terhadap simbol proporsional yang sudah diberikan nilai dalam interpretasi. Jangan lupa untuk mengganti nama simbol proporsional. Nama interpretasinya, bukan nama simbol. Nama interpretasinya yang sudah diganti nilainya ini ya. Jadi jangan dituliskan I lagi, diganti dengan I1, I2, I3 dan seterusnya. Lalu kita juga bisa melakukan perluasan multi. Perluasan multi itu apa? Perluasan multi itu jadi kita melakukan beberapa kali pemberian nilai baru. Ini disebut perluasan multi. Contoh notasinya seperti ini ya. Jadi ini nilai simbol kebenaran dan nilai kebenarannya akan ada beberapa buah. Dotnya akan ada beberapa buah. Ini artinya yang harus kita lakukan di sini kalau ada perluasan multi maka kita lakukan penggantian nilai itu terhadap yang paling dekat dengan I dulu. Jadi pertama row 1 dulu digantikan nilainya dengan tau 1, lalu simbol row 2 digantikan nilainya dengan tau 2 dan seterusnya. Jadi dari yang dekat I dulu. Contohnya apa? Di sini ada contoh perluasan multi. Kita punya interpretasi P-nya itu false, Q-nya false, dan S-nya true. Lalu cara perluasan pertama kita berikan nilai kepada beberapa simbol proporsional yang belum diberikan nilai. Contohnya apa? Kita ambil misalkan simbol R dan P1 yang tidak ada di interpretasi sini. Lalu kita berikan nilai kebenaran true atau false, ini bebas ya, terhadap R dan P1. Contohnya saya ambil R-nya itu diberikan nilai true dan P1-nya itu diberikan nilai false. Maka kita tuliskannya seperti ini. Kurung siku P1 false, lalu kurung siku R-nya true, lalu dot I. Berarti kita akan memberikan nilai R true dan P1 false ke dalam interpretasi I. Nah, karena di sini P1 dan R-nya itu tidak ada di interpretasi awal, maka kita hanya perlu menambahkan R dan P1 ke dalam interpretasi awal. Dan contohnya ini dituliskan sebagai interpretasi baru I2, lalu yang berubahnya apa? Dilihat di sini, P-nya dituliskan seperti yang awal ya, P-nya false, Q-nya false, S-nya true, lalu kita tambahkan yang tadi kita tuliskan di sini, P1-nya diberikan nilai false, R-nya diberikan nilai true. Begitu ya. Lalu kemudian ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua untuk perluasan multi ini, jadi kita langsung berikan nilai baru terhadap beberapa simbol proporsional yang sudah diberikan nilainya. Contohnya saya ambil simbol P dan S, maka P dan S ini saya ganti nilainya, P-nya diberikan nilai true dan S-nya diberikan nilai false. Maka notasinya akan kurung siku P-nya true, S-nya false, dot I,
Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan kita hanya perlu mengganti nilai P dan S dalam interpretasi awal dan dituliskan sebagai interpretasi baru. Di sini P-nya tadinya false, maka berubah karena diganti menjadi true. Di sini ya, di langkah yang kedua. Lalu Q-nya tadinya false, tetap false karena di sini tidak diganti. Lalu S-nya tadinya true berubah menjadi false karena dilakukan perluasan. Di sini S-nya diberikan nilai false. .i. Begitu ya. Yang terakhir adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini sebenarnya alat yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat secara lengkap. Jadi kita akan mendaftar semua kemungkinan nilai dari masing-masing simbol proporsional. Nah, langkahnya apa? Langkahnya kita harus tentukan dulu banyak simbol proporsional dalam kalimat, lalu tentukan banyak kemungkinan interpretasi dari semua simbolnya. Di sini dihitungnya bagaimana? Dihitungnya 2 pangkat X. Dengan X-nya banyak simbol proporsional. Lalu kita tuliskan semua kemungkinan interpretasinya, tuliskan dalam bentuk tabel. Lalu kita baru menentukan nilai kebenaran kalimat dari interpretasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya di sini ada kalimat if Q or P then not R. Jadi kita diminta untuk menentukan tabel kebenaran untuk kalimat tersebut. Di sini kita harus perhatikan dulu apa saja simbol proporsionalnya, lalu penghubungnya ada apa saja, mana penghubung pertama, kedua, ketiganya. Lalu karena simbol proporsional di sini ada 3, karena ada 3 buah simbol proporsional, maka kemungkinan interpretasinya ada 2 pangkat 3, jadi 8 buah. Maka akan ada 8 baris dalam tabel kebenarannya. Di sini kita tuliskan semua kemungkinan interpretasinya, mulai dari nilai P dulu ya. Nilai P-nya ada 2 kemungkinan, true dan false. Lalu dari true dan false kita buat cabang nilai Q. Nilai Q-nya juga ada kemungkinan true dan false. Lalu kita buat lagi cabang nilai R. Di sini nilai R-nya juga ada kemungkinan 2 true dan false. Nah, dari masing-masing ini kita tuliskan nih kemungkinannya, kemungkinan interpretasinya. Di sini nilai P yang pertama true, nilai Q-nya true. Nih ya, nilai Q-nya true, nilai R-nya true. Ini jadi kemungkinan yang pertama. Lalu yang kedua, nilai P-nya true, nilai Q-nya true, nilai R-nya false. Ini kemungkinan yang kedua dan seterusnya. Nah, ini nanti dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ya kemungkinan pertama sampai 8. Nah, dituliskan dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi baris pertama P-nya true, baris kedua P-nya true, tapi Q-nya yang R-nya yang berbeda. Ada true, ada false. Begitu seterusnya. Nah, setelah membuat kemungkinan interpretasi, baru kita menetapkan aturan dari kalimatnya. Yang pertama tadi kita lihat, yang ini penghubung pertama kita adalah Q or P, yang ini kita harus tentukan nilainya. Kemudian not R, lalu yang terakhir adalah if then-nya. Nah, nanti kita tentukan dulu Q or P-nya nilainya apa. Dilihat dari sini, Q or P. Berarti true or true hasilnya true. Diingat-ingat aturan disjungsinya. Dia akan bernilai true kalau salah satu kalimatnya adalah true. Jadi ini semuanya akan bernilai true kecuali yang terakhir karena Q-nya false dan R-nya false. Jadi nilainya false. Oh ini maaf, ini harusnya true ya. Q or P. Maaf, maaf. Maaf ya, saya salah. Harusnya
Harusnya ini ya, key or P or. Jadi kalau ada salah satu yang bernilai false, kalau keduanya bernilai false, maka dia akan nilainya false. Di sini yang pertama kan tadi true ya, hanya yang terakhir saja yang nilainya false. Jadi false or false, false. Lalu false all false, ini false juga. Sementara yang lainnya nilainya true. Kemudian kita perhatikan yang penghubung yang kedua, not R ya. Not R-nya nilainya kebalikan dari yang ada di, ini kebalikan ya. Jadi kalau di sininya true, di sininya false, dan seterusnya. Kalau di sininya false, di sininya true, dan seterusnya. Baru kemudian kita gabungkan di penghubung if then. Di sini if Q or P then not R, maka hasilnya apa? Q or P then not R. Di aturan implikasi itu dia akan bernilai false kalau klausa if-nya true, klausa then-nya false. Kita cari saja. Kalau klausa if-nya true, klausa then-nya false nih ya. True, false. Ini berarti hasilnya akan false. True, false. Ini juga hasilnya akan false. True, false. Ini hasilnya juga akan false. Sementara selain itu nilainya adalah, maaf, nilainya adalah true ya ini. Ini maaf salah. Begitu ya. Jadi kita harus menentukan nilai kebenaran itu satu persatu langkahnya berdasarkan penghubung kalimatnya. Begitu. Jangan lupa untuk mendaftar semua kemungkinan interpretasi dari simbol-simbol proporsionalnya juga. Sekian materi di sesi kedua ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih membingungkan, silakan bertanya melalui forum diskusi atau message ya. Semoga bisa dipahami dan semoga diberikan kelancaran dalam diskusi dan memahami materi sesi kedua ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.